Model referensi OSI. OSI, Open System Interconnection, dibuat oleh International Organization for Standardization ISO pada tahun 1984, yaitu sebagai model arsitektur untuk komunikasi interkomputer. OSI menjelaskan bagaimana informasi dari software aplikasi pada suatu komputer berpindah melalui suatu media, kemudian sampai akhirnya diterima oleh software aplikasi pada komputer yang lain atau sebagai penerima. OSI layer terdapat 7 lapisan, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Masing-masing layer mempunyai karakteristik dan fungsinya masing-masing dalam OSI. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing layer dan fungsinya. Physical layer. Physical layer merupakan lapisan terbawah dari OSI. Berfungsi yaitu menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi. Pada physical layer memastikan jika entiti satu pengirim bit 1, maka entiti yang lainnya harus menerima bit 1. Jika selain satu, maka terjadi kesalahan pengiriman data atau collision data. Selain itu juga physical layer mempunyai fungsi yaitu sebagai mendeteksi dan melaporkan status saluran dan error. Pada physical layer mempunyai network komponen yaitu repeater, multiplexer, hub, TDR, oscilloscope, dan amplifier. Physical layer bekerja pada protokol IEEE 802 Ethernet Standard, IEEE 802.2 Ethernet Standard, ISO 2110, dan ISDN. Data link layer. Data link layer menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkat melalui media. Data link layer menyediakan aliran data yang bebas kesalahan bagi network layer, menyediakan atau mengkoreksi kesalahan akibat transmisi data, menerima data dari layer yang lebih atas dan merubahnya menjadi aliran bit untuk ditransmisikan oleh layar fisik. Pada prosedur pengiriman, merubah aliran bit menjadi frame, menambahkan kode untuk sinkronisasi, mendeteksi kesalahan, dan menyediakan mekanisme untuk menangani kehilangan data, kerusakan atau duplikasi frame. Pada data link layer memiliki address secara fisik yang sudah dikodekan secara langsung ke network card pada saat pembuatan card tersebut yang dinamakan MAC address. Data link layer mempunyai network komponen yaitu MAC address, sedangkan bekerja pada protokol Ethernet, HDLC, ALWA, IEEE 802.11, A, WLAN, dan FDDI. Network layer. Network layer menentukan prosedur pengiriman data sekuensial dengan berbagai macam ukuran dari sumber ke tujuan melalui satu atau beberapa jaringan dengan tetap mempertahankan quality of service yang diminta oleh transport layer. Network layer mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan bisa statik maupun dinamis. Statik yaitu menggunakan tabel statik yang cocok untuk jaringan yang jarang sekali berubah. Sedangkan dinamis yaitu menentukan jalur baru untuk setiap data yang dikirimkan. Yang kedua, mengendalikan kongesti yaitu kemacetan pada proses pengiriman data. Yang ketiga, mempertahankan quality of service dari delay, transit time, jitter, dan lain-lain yang mengganggu isi dari data. Yang keempat adalah menyediakan interface untuk jaringan-jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Network layer mempunyai beberapa network komponen, yaitu bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, Advanced Cable Tester. Network layer bekerja pada protokol IP, ARP, RORP, ICMP, RIP, OSFP, IGMP,
IPX, NVLink, NET, BEUI, OSI, DDP, DECnet. Transport layer menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil yang sering disebut paket, meneruskannya ke network layer dan memastikan semua paket tiba di ujung penerima tanpa adanya error. Selain itu, transport layer juga bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Transport layer menerapkan layanan transportasi data yang handal, yang transparan terhadap upper layers, yang berupa flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Transport layer mempunyai beberapa contoh, yaitu TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol, dan SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Transport layer mempunyai network komponen yaitu gateway, advanced cable tester, router. Transport layer memiliki beberapa protokol yaitu TCP, ARP, RARP, SPX, NVLink, NetBIOS atau NetBEUI, dan ATP. Session layer mengizinkan user-user yang menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog atau session di antara mereka. Session layer memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Pengendalian dialog, memantau giliran pengiriman. 2. Pengelolaan token, mencegah dua pihak untuk melakukan operasi yang sangat kritis dan penting secara bersamaan. 3. Sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilakukan tepat ke bagian tersebut. Session layer bekerja pada protokol NetBIOS, NMPIPS, MailSlot, dan RPC. Session layer mempunyai network komponen yaitu gateway. Presentation layer mengatur tentang sintaks dan sematik dari data yang dikirim. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk ditransfer datanya. Sebagai contoh, konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF, dan JPEG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi pada data yang akan ditransfer. Melakukan translasi data yang akan dikirim oleh aplikasi ke format data yang lain supaya bisa ditransmisikan. Application layer ini adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasari di mana pesan akan dikirim. Aplikasi layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti program email dan servis lainnya yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Aplikasi layer ini berfungsi untuk menentukan partner komunikasi, menentukan tersedianya resource, sinkronisasi komunikasi. Aplikasi layer mempunyai network komponen yaitu gateway. Protokol yang bekerja pada aplikasi layer ini adalah DNS, FTP, TFTP, SMTP, HTTP, Telnet, dan lain-lain. Proses transmisi data antar satu komputer penerima dan pengirim menggunakan prinsip OSI adalah sebagai pengguna atau user 1 mengirim email dari komputernya menggunakan sebuah komputer, yaitu lewat aplikasi layer ini data dikirimkan ke presentation layer. Kemudian presentation layer ini mengirim data ke session layer. Session layer akan mengirim data ke transport layer.
pada transport layer, data akan diubah menjadi segmen yang kemudian akan ditransfer ke network layer. Network layer akan mengubahnya kembali menjadi paket. Paket akan dikirim pada data link layer. Data link layer mengubah paket tadi menjadi frames. Frame ini akan ditransfer ke physical layer. Pada physical layer mengubahnya menjadi bit-bit supaya bisa ditransmisikan lewat media transmisi. Kemudian bit-bit data tadi diterima oleh physical layer komputer tujuan. Physical layer mengirimkan bit-bit tadi kepada data link layer. Data link layer akan mengubahnya menjadi frame yang akan ditransferkan ke network layer. Network layer akan mengubahnya menjadi paket yang akan kemudian ditransfer ke network layer. Ini menjadi transport layer, sehingga pada transport layer ini mengubahnya menjadi segmen. Segmen ini dari transport layer akan dikirimkan ke session layer yang akan mengubahnya menjadi data elektronik. Data tersebut akan ditransferkan dari session layer ke presentation layer. Dari presentation layer akan dikirimkan ke application layer. Application layer ini akan menampilkan data kiriman email dari komputer pengirim ke komputer penerima.